ternyata gagal proyek nyolder baterai lithium. Ternyata nggak semudah nyolder biasa aja nggak pernah. Jadi baterai mercon itu agak ribet di saat solder menyolder, makanya orang lebih pilih yang LiPo4 yang prismatik, meskipun rada mahal tapi simple gitu ya. Nah, ternyata walaupun udah pakai cairan, kurang ampuh nih cairannya ya, fluxnya. HCl-nya cuma 6%. Harus merek beda nih. Ternyata harus belajar lagi cara nyolder baterai mercon. Masih gagal. Apalagi buat kayak saya nggak pernah nyolder, jadi double susahnya. Oke, nanti belajar nyolder lagi selama 2 semester. Ternyata susah. Nyoldernya kagak nempel, saudara-saudara. Gak gampang ternyata ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya kita lanjutkan lagi belajar merakit baterai mercon dari baterai bongkaran bekas laptop 18650. Nah, tadi saya udah ngasih seragam gitu ya, diplastikin biar baterai yang sudah kita tandain seperti ini dikasih casing barulah, plastiknya, bajunya seperti kayak gini. Cuma karena saya belinya masih dikit, jadi ternyata dikasih warnanya warna-warni gitu ya. Jadinya 5 biji warna merah, 5 biji warna yang lain, jadi agak nggak seragam. Karena pas order nggak pilih warna. Nah, jadi untuk baterai yang sudah mungkin penampakannya kurang bagus karena ada coretan, setelah kita testing kapasitasnya dikelompokkan, nah ini tadi kalau nggak salah 2100, ada yang 2400, ada yang ini bekas di powerbank 1600. Nah, jadi kita karena stoknya baru ada yang 2100, nanti kita coba pakai yang 2100 dulu. Tadinya sih mau nyoba 3 biji dulu gitu ya, karena ini memang belum tahu caranya. Tapi problemnya itu ternyata BMS-nya yang saya beli ini ukurannya untuk yang baterainya 6 atau 12 kali ya. Kalau cuma 3, oh bisa juga 3 ting. Kita akan nyoba dengan basic dulu, merangkai 3 biji baterai mercon ini secara 3S seri 1 paralel, 3S 1P dengan menggunakan 1 biji BMS. Ini berapa ampere ya? Gede gini mungkin 20 ya. Harusnya sih kalau uji coba yang lebih kecil lagi, yang 10 ampere atau berapa ya. Ya kita cobalah gitu ya. Nah, jadi tahapan awalnya setelah kita uji kapasitas beberapa minggu yang lalu, kita pending, kemudian kita tandain beberapa kali di charge
setelah kelihatan stabil, nah barulah kita kelompokkan mana saja yang bisa kita rangkai dalam satu kelompok baterai pack gitu ya, katanya begitu. Nah nanti kita pasang di holder seperti ini dengan susunan. Ini satunya adalah 3,2 volt, berarti kita susun secara seri agar 3 baterai ini bisa didapat voltage-nya menjadi 12. Nah mungkin seperti ini ya, yang ada lekukan seperti ini, katanya ini adalah yang plusnya, berarti disambung dengan kutub minusnya. Nah, tandanya kalau plus biasanya sih ada apa namanya ini ya, isolator ininya lah, atau ada tonjolannya. Nah, seperti ini misalkan, ada yang nonjol, ada lekukan, yang plus, yang minusnya nih yang rata gitu ya, yang bawahnya rata. Jadi kalau kita seri, kita mana plusnya? Nah ini nih, ini plus, ini yang ada lekukan, kemudian yang ini dibalik, kemudian yang ini baru plus lagi. Nah gini, jadi nanti yang kita solder katanya dari sini ke sini, jadi dari ini ground nolnya nih, minusnya ke sini nyambung ke bawah. Nah dari sini bawah nyambung lagi, berarti 12 volt itu positifnya ini, minusnya yang di bawah sini. Demikian untuk satu jalur. Nah kita akan coba dulu nih, kita solder, belajar nyolder. Nah, saya juga nggak bisa nyolder. Ini sebenarnya mainan anak ini buat praktek kuliah ya, tapi malah bapaknya yang ikutan sibuk. Oke, kita kesampingkan dulu ini charger. Nanti kita tes masing-masing voltage-nya, apakah katanya sih harus dites ya, apakah voltage-nya itu seimbang atau misalnya ini udah dicas belum ya? Harusnya sih ini dicas dulu. Coba kita tes ya. Itu berapa volt nih? Gimana nih ya? Nah gitu. 0 kita, ini plus ini minus. Kita tes dulu. Yang baterai pertama, wow 4,1. Baterai yang kedua dibalik 4,1 tadi ya, 4,1 juga. Baterai yang ketiga, nah berarti ini voltage-nya ini udah stabil, udah seimbang dengan hasil pengukuran di 2100 mAh. Nah jadi udah seragam lah gitu ya. Nah, untuk dirangkai menjadi rangkaian baterai mercon katanya harus yang seragam, jangan yang 2100 digabung dengan yang ini. Misalkan ini cuma 1600 nih, 1600. Oke. Yang dibutuhkan itu 3 baterai holder, berarti ini dipasang seperti ini ya. Nah udah tinggal disambung, apakah mau pakai kabel atau pakai apa namanya, nikel ya. Nah ini pakai ini, tadi saya udah motong yang kepanjangan gitu ya, yang seperti ini nih.
Jadi dari bongkaran baterainya mungkin ada sisa-sisa, jadi biar agak rapih kita potong dikit biar. Nah ini juga nggak tahu nih apakah memang harus dipotong atau dibiarkan aja bagusnya ya. Cuma karena biar di sininya jadi rapih, saya potong aja. Oke, nanti tinggal disolder. Nah, disolder bisa menggunakan kabel untuk nyambungnya. Katanya begitu, ke sini lalu ke sini. Nanti sambung lagi BMS-nya pakai kabel. Ini kabel apa ya? Bagus juga nih kabelnya. Nah, yang jadi pertanyaan apakah bagusnya pakai kabel serabut atau kabel tunggal gitu ya? Apakah soalnya kalau pakai serabut takutnya nyoldernya saya amatir gitu ya, belum pernah nyolder seumur hidup. Atau paling aman pakai ini ya. Nah cuma ada yang ngasih saran bahwa kalau pakai ini tuh kalau overheat susah putus, jadi lebih baik pakai kabel yang kabel serabut satu gitu ya, katanya begitu ya. Macam-macam cara ya, kita cari yang gampang aja lah, nama juga belajar. Karena ini power wallnya nggak akan gede-gede, cuma buat pembelajaran aja. Mungkin kita bisa pakai ini sekalian belajar nyodel pakai apa nih, Nika atau apa. Oke, kita potong dulu. Berarti ini kita akan coba dengan satu paralel dulu. Saya akan nyambung pakai kabel aja. Kebetulan ada kabel pengangkut. Jadi nanti kita potong dari sini ke sini.